Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Husnul Khotimah yang saya muliakan, khususnya para pengurus, para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam minggu ini sebagaimana biasa antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Harapan kita mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan terus kita memohon semoga selalu dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab penjelasan Al-Qur'anil Karim, yaitu suratul Baqarah ayat 94. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Hadirin, ini melanjutkan tentang bahasan perilaku orang-orang Bani Israel yang sekarang disebut Yahudi, begitu ya. Jadi Allah beberkan, Allah buka dengan lebar-lebar tentang sifat dan akhlak serta watak mereka. Jadi orang-orang Bani Israel ini semenjak zaman Nabi Musa, mereka sudah melawan terus kepada Nabi mereka, itu Nabi Musa. Di antara yang paling nampak sekali ketika Nabi Musa baru saja menerima kitab Taurat. Itu sebelumnya kan Nabi Musa pergi untuk menerima kitab Taurat, meninggalkan umatnya 40 hari. Tapi mereka, saudara-saudara, ketika ditinggal oleh Nabi Musa, sebagian mereka menyembah patung anak sapi. Padahal hanya ditinggal sekitar 40 harian, sudah melenceng akidahnya. Yang tadinya hanya menyembah Tuhan yang esa, berubah ditambah dengan menyembah patung anak sapi. Itu yang paling menonjol sekali, itu kemusyrikan yang mereka kerjakan. Kemudian setelah Taurat diterima oleh Nabi Musa, Nabi Musa berikan kepada mereka untuk dilaksanakan, mereka menolak. Akhirnya digambarkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung Tur. Kemudian mau ditibanin ke kepala mereka. Akhirnya mereka juga menerima dari kitab Taurat, tapi mereka mengatakan sami'na wa asoina. Hadirin, saudara-saudara, kecil dikit. Ya. Hadirin saudara-saudara yang saya muliakan, jadi Bani Israel ini merupakan umat yang selalu membangkang, semenjak di zaman Nabi Musa, terus di nabi-nabi selanjutnya, bahkan ada salah seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka dibunuh. Jadi nggak tanggung-tanggung tuh kekejian mereka.
Mereka membunuh 2 orang nabi. Bahkan Nabi Isa nyaris terbunuh oleh orang Yahudi. Ya, Nabi Muhammad pun mau dibunuh oleh mereka. Ya, tapi Allah melindungi beliau. Ya. Itu contoh-contoh keburukan dari orang-orang Yahudi. Ya. Nah, saudara-saudara, anehnya mereka itu banyak durhaka, tapi mereka mengaku-ngaku beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada kitab Taurat, padahal iman mereka hanya di mulut sebetulnya. Ya, kenyataannya mereka menentang. Dan lebih aneh lagi, mereka mengatakan bahwa sorga itu hanya ditempati oleh orang Yahudi. Nah, ini ayatnya nih. Ayat 94 ya. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat yaitu surga itu khusus untukmu di sisi Allah. Maksudnya ini orang-orang Bani Israel mengaku-ngaku nanti di akhirat ada surga. Surga itu hanya didiami oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Bani Israel. Ya. Ini diterangkan di ayat yang akan datang ini. Di suratul Baqarah juga ayat 111 itu. Mereka mengatakan waqalu la yadkhulal jannata illa man kana huda. Mereka berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Padahal secara kenyataan mereka ini menentang, melawan dan durhaka. Tapi toh mengaku-ngaku bahwa surga hanya didiami oleh orang Yahudi saja. Yang lain nggak ada di surga begitu. Nah, ini pengakuan yang tidak ada dalilnya, pengakuan yang tidak ada buktinya. Justru malah sebaliknya. Apa sebaliknya? Mereka bukan beragama Taurat, mereka justru melanggar kitab Taurat. Ya. Kitab Taurat memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak beriman. Padahal sebelum Nabi lahir, orang-orang Yahudi sudah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika mereka berperang melawan orang kafir waktu itu, mereka menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad dengan mengatakan, ya Allah, demi keberkahan Nabi Muhammad, berilah kami kemenangan. Itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Karena memang begitulah di dalam kitab Taurat dinyatakan nanti ada nabi terakhir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi setelah lahir Nabi Muhammad dan beliau diangkat jadi rasul, mereka menolak. Nah, itulah orang-orang Yahudi. Jadi iman mereka dengan Taurat itu hanya di mulut, kenyataannya tidak ya. Dan anehnya mereka menganggap sorga itu milik mereka, sehingga mereka mengatakan sorga hanya didiami oleh orang-orang Yahudi. Maka Allah jawab ini, katakanlah katanya nih. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah, beritahu tuh kepada orang Yahudi, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat itu, kampung akhirat arti daripada ad-darul akhirah, maksudnya surga ya. Jika kamu, yaitu orang-orang Yahudi, menganggap bahwa kampung akhirat yaitu surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Kalau memang kamu konsekuen, kamu ini dalam ucapan benar, surga itu milik kamu. Nanti di akhirat yang masuk surga hanya orang Yahudi, orang-orang lain tidak ada yang masuk ke surga. Kalau itu keyakinan kamu, kalau itu anggapan kamu, maka cobalah kamu minta kematian.
Karena kan sorga nggak bisa dimasuki kecuali melalui meninggal dulu. Allah balikin di sini. Kalau emang sorga itu hanya didiami oleh kamu, ya sudahlah. Ya, silakan minta kepada Allah, ya Allah matikanlah saya. Ya. Tapi nyatanya kagak. Justru orang Yahudi paling loba, paling tamak hidup di dunia. Bahkan paling tamak dengan dunia. Dan ini terbukti sampai sekarang. Ya. Orang-orang Yahudi itu paling giat ya, untuk mencari dunia. Sehingga di negara Eropa zaman sekarang, termasuk Amerika, itu para bankir, ya, sistem keuangan dipegang penuh oleh orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi itu adalah orang yang paling loba, yang paling tamak dengan dunia dan dengan kehidupan dunia. Ya. Allah tantangin di sini. Kalau kamu menganggap sorga itu hanya dimasuki oleh orang Yahudi doang, mintalah kematian. Ya. Nggak ada itu. Berbeda dengan orang Islam. Ya. Banyak sahabat Nabi, ya, dia itu ketika perang ingin maju terus, biar meninggal dunia dan mati syahid, masuk ke sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat-sahabat Nabi begitu. Ada diceritakan ada sahabat Nabi, dia bertanya, wahai Nabi, kalau saya langsung maju berperang, saya di mana? Kata itu Nabi dijawab, kamu di sorga. Langsung waktu itu dia lagi makan korma, ya. Korma yang di tangannya dibuang, nggak jadi makan katanya. Terlalu lama menuju ke sorga. Ya, bila mana makan korma dulu, langsung korma dibuang, dia masuk ke medan perang. Dan dia banyak membunuh dan terbunuh. Itu umat Nabi Muhammad begitu. Karena mereka yakin dengan sabda Nabi bahwa yang mati syahid dalam peperangan masuk ke sorga. Ya. Nah zaman sekarang ada tuh teroris. Ya, dia berkeyakinan bahwa kalau mereka mati ketika melawan, ya anggaplah polisi misalnya, dia masuk surga itu yang ada penjelasan lebih lanjut dah. Ya. Tapi yang di masa Nabi ini banyak yang ingin mati syahid. Tapi kalau orang Yahudi nggak bakalan katanya, takut mati dia. Karena katanya mereka takut mati lantaran mereka menyadari bahwa mereka itu di pihak yang salah. Nah di sini kan ditantangin oleh Allah, kalau emang sorga hanya dimasuki oleh kamu, hai orang Yahudi, cobalah mengharap-harap, mintalah kepada Allah kematian. Nggak pernah terjadi itu. Nah ini diterangkan di ayat 95. Walai yatamannauhu abada, walai yatamannauhu abadam bima qaddamat aydihim. Wallahu alimum bizzalimin. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya itu. Jadi Allah kan lebih tahu tentang perihal dan watak orang Yahudi pada dirinya. Allah tuh maha tahu ya, tentang keadaan mereka itu. Jadi mereka takut mati walaupun sok mengatakan sorga hanya dimasuki oleh mereka. Maka ini dijelaskan lagi di ayat 95, dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya. Mereka takut mati. Ya. Saya nggak pernah dengar ada pasukan Yahudi berani mati begitu. Ya. Artinya kayak orang-orang Palestina, mereka membawa bom. Nah itu yang disebut pasukan bunuh diri. Nah, itu enggak apa-apa itu. Orang-orang Palestina ketika melawan Israel, karena mereka udah nggak ada jalan lain. Kalau berhadapan begitu udah, ya menurut hitungan senjata udah kalah aja tuh orang Palestina. Maka mereka pakai akal itu. Jadi mereka pakai bom, ya yang dijadikan gesper, sabuk, kemudian masuk ke kerumunan orang Yahudi dan meledakkan diri.
Itu yang disebut pasukan bom bunuh diri. Tapi di luar Palestina itu nggak kena itu seperti di Indonesia. Ini yang jadi masalah. Karena kita nggak lagi perang dengan orang kafir. Betul memang di kita banyak orang kafir, tapi kan orang kafir nggak memerangi kita. Jadi itu kafir hidup berdampingan dengan kita. Kita pun harus hidup berdampingan dengan dia, saling menghormati. Berbeda dengan orang Israel. Mereka mengambil hak tanah orang Palestina. Ya, orang Israel nggak ada tempat di Palestina sebetulnya. Ya, itu semenjak zaman Umar bin Khattab, Palestina sudah dikuasai oleh orang Islam. Ya, tapi setelah itu ya, di zaman kemarian ketika Inggris menjajah negeri Arab, maka Inggris memberikan kesempatan kepada orang Israel tanah di Palestina untuk dikuasai. Mula-mula sedikit, lama-kelamaan menjadi besar dan mereka memberontak dan membunuh. Sehingga sekarang menjadi negara. Jadi kesimpulannya tuh orang-orang Israel takut mati. Berbeda dengan orang Islam. Ya. Orang Islam itu siap dia menghadapi kematian selama di jalan yang benar, yaitu berperang melawan orang kafir yang memusuhi orang Islam, yang mengusir orang Islam. Orang Israel, Yahudi mengusir orang Palestina dari tanah Palestina. Maka mereka berhak berjuang dengan cara apapun, termasuk dengan bom bunuh diri. Tapi sayang ini diikuti oleh orang kita bukan pada tempatnya. Ini berat saudara-saudara zaman sekarang. Saya melihat, saya melihat karena mungkin keilmuannya kurang dalam tentang agama. Jadi pemahamannya ya agak dangkal lah begitu. Karena kalau dipelajari secara dalam nggak demikian. Ya, kok negara Indonesia ya dijadiin seperti negara kafir, dan kafirnya kafir yang dimusuhi, sehingga mereka membuat bom bunuh diri. Ya. Ini saudara-saudara, maaf yang saya pelajarin itu bukan cara Islam tuh begitu. Dia menyontoh Palestina, tapi kan sangat perbedaan tuh antara kafir Yahudi dengan orang Indonesia. Anggap orang Indonesia ini banyak yang kafir yang bukan Islam, tapi kan kafirnya bukan memerangi kita, bukan mengusir kita. Mereka hidup berdampingan lah kasarnya. Anggaplah negara kita ini nggak memakai hukum agama. Paling bisa kita memberi nasihat. Paling bisa memberi nasihat. Bukan dengan cara memberontak, lebih-lebih memakai bom bunuh diri. Yang korbannya kadang-kadang ya istilahnya orang Islam sendiri banyak yang meninggal ketika terjadi bom bunuh diri. Ya, itu saudara-saudara. Jadi ini saya berbicara tentang orang Yahudi yang takut mati begitu. Ini dikatakan, dan sekali-kali mereka orang Yahudi tidak akan mengingini kematian. Ya, tidak mengingini kematian itu selama-lamanya. Karena apa? Mereka sadar, mereka salah sebetulnya. Tuh. Karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Ya, mereka merampas tanah orang Palestina. Mereka membunuh dan mereka melanggar aturan agama. Mereka disuruh beriman dengan nabi terakhir, tapi tidak beriman dengan nabi terakhir. Padahal kitab Taurat mereka yang asli menyuruh beriman kepada nabi terakhir. Jadi banyaklah kesalahan-kesalahan mereka. Mereka takut mati karena kesalahan-kesalahan mereka. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Apa yang disebut dalam Al-Quran adalah benar. Karena dia firman Allah. Ya. Firman Allah itu benar. Ya. Dan Allah itu kan maha mengetahui isi hati manusia. Yang paling tahu isi hati orang Israel ya Allah yang menciptakan. Kalau kita ingin tahu tentang watak orang Israel dan isi hati mereka, ya bacalah Al-Quran. Ya ini diantaranya.
Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, begitu. Itu yang disebut walayatamannauhu abadam bima qaddamat aydihim. Kemudian di penghujung ayat berbunyi wallahu alimum bizzalimin, dan Allah maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya, yang zalim. Siapa yang zalim? Ya mereka. Jadi orang Yahudi Allah julukin orang yang zalim. Mulai zalim tingkat tinggi, menyekutukan Allah. Orang-orang Israel udah nggak beriman. Walaupun mereka mengaku mereka itu berbuat zalim, menyekutukan Allah, begitu. Belum lagi zalim membunuh manusia. Belum lagi zalim mengambil tanah orang Arab. Jadi mereka itu Allah cap orang-orang az-zalimin itu. Wallahu alimum biz-zalimin. Jadi setelah menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, di penghujung ayat berbunyi wallahu alimum biz-zalimin. Ini memberi isyarat bahwa mereka orang-orang zalim. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang zalim. Kemudian di ayat 96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba, paling tamak kepada kehidupan di dunia. Yang tadi saya katakan, ini ayatnya nih, wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatiu wa minal ladzina asyraku. Dan sungguh kamu ini ya Nabi Muhammad dan umatnya. Tadi kan saya bilang, kita sekarang mendapatkan begitu, bahwa orang-orang Yahudi jumlahnya katanya nggak sampai 10 juta di Amerika, tapi menguasai ekonomi. Bank-bank modal-modalnya mereka kuasai. Dulu pernah ke Indonesia itu zaman Pak Harto, ketika Krismon, di antaranya namanya George Soros itu, di orang Yahudi. Jadi ekonomi di Amerika lebih banyak dikuasai oleh orang Yahudi. Bankir-bankir orang Yahudi. Termasuk perusahaan-perusahaan film, Warner Bros, apalagi itu macam-macam, ya, itu milik mereka. Jadi hampir ya, semua lini di Amerika itu mereka kuasain. Ini suatu bukti apa yang dikatakan oleh Al-Quran benar, bahwa mereka orang yang paling tamak dengan kehidupan dunia. Mereka akan mengambil dunia walaupun cara yang haram. Sudahan ya maaf main riba, itu memang biangnya mereka. Itu IMF modalnya orang Yahudi yang suka memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mau minjem, diantaranya karena krisis. Dulu kita meminjam dari IMF ketika Krismon. IMF itu dikuasai oleh orang Yahudi. Ya bayar bunga dong, masih nggak ada bunganya. Bukan main itu, mereka untung berlipat-lipat. Jadi IMF itu kan badan keuangan dunia, ya. Ada lagi Bank Dunia, itu mayoritas dimiliki sahamnya oleh mereka, orang Yahudi. Betullah yang saya lihat ini, Allah berfirman bahwa kamu akan mendapatkan mereka orang yang paling tamak dengan kehidupan dunia. Tak peduli yang haram, gak peduli. Kalau kita kan gak bisa, kita yang haram mesti kita jauhkan. Dan kita ada kewajiban-kewajiban ibadah, kewajiban berkorban, kewajiban ngeluarin zakat, kewajiban ini, yang keuangan. Orang Islam tuh gak loba dengan dunia, gak tamak dia. Tapi kalau mereka Yahudi betul-betul. Ini apa yang Allah firmankan ini benar, saudara-saudara. Semenjak zaman dahulu sampai sekarang nih, ya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku.
Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, orang Yahudi, manusia yang paling loba, paling tamak kepada kehidupan di dunia. Bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Aneh ini. Orang-orang musyrik, orang-orang Arab. Orang Arab zaman dulu tuh, di zaman ya sebelum Islam datang, mereka nggak percaya dengan hari kiamat. Berarti mereka nggak percaya dengan hari pembalasan. Kalau nggak percaya dengan hari pembalasan, kita boleh berbuat sewenang-wenang. Kalau nggak ada hari pembalasan, itu keyakinan mereka. Berarti mereka itu kan tomak juga dengan dunia, tapi masih lebih tomak dari orang Yahudi. Ya. Jadi kalah tuh ketamaan orang-orang Arab yang kafir zaman dulu dengan ketamaan orang Yahudi. Dan sekarang terbukti banget itu, nyata. Ya, sekarang kan zaman internet, zaman terbuka, Anda bisa lihat di Google tentang bagaimana tuh ya, kekuasaan orang Yahudi. Itu bukan di Amerika doang, di Eropa, di Jerman, di Perancis. Mereka yang kuasain perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan keuangan. Mereka yang kuasain. Ya. One mind, saudara-saudara. Dan ini nyata sekali apa yang Allah firmankan. Mereka loba sekali dengan kehidupan dunia, bahkan lebih loba lagi dibandingkan orang-orang musyrik. Ya. Kemudian apa ini lagi nih penjelasan Allah tentang mereka? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Takut mati. Ya, takut mati mereka. Ingin diberi umur 1000 tahun. Ini kalimat 1000 tahun artinya umur yang banyak begitu. Itu di pikiran mereka begitu. Mereka berusaha yang penting umur panjang gimana pun caranya. Tapi ya tetap aja kan Allah Maha Kuasa. Dan Allah sudah punya rumusan bahwa manusia mesti merasakan kematian. Nggak ada yang abadi. Ya mati juga. Lagi anggaplah umurnya panjang. Apakah gara-gara umur panjang dia itu bebas dari neraka? Ya tidak. Malah justru makin banyak dosa. Maka itulah yang Allah firmankan itu. Ya, jadi masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Itu ayatnya yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Kemudian wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan dari siksa. Coba pahamin tuh kalimat. Umur yang panjang nggak pernah menjauhkan dari siksa. Buat apa umur panjang kalau isinya kotor dan buruk? Itu yang dipuji di dalam hadis, yaitu apa? Khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya kamu yang umurnya panjang, bagus perbuatannya. Kalau jelek buat apa umur panjang? Apakah gara-gara umur panjang menyelamatkan orang dari neraka? Enggak ada. Ya. Jadi bukan umur panjangnya itu yang penting. Kualitas umur, isi umur tersebut itu yang penting. Nah mereka itu digambarkan ingin hidup ribuan tahun. Kenapa? Takut mati. Ya. Karena takut mendapat siksaan. Allah balikin di sini, Allah jawab, ya padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Kemudian di penghujung ayat, wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, ini peringatan, awas kamu hai orang Yahudi. Apa yang kamu perbuat, Allah semua tahu. Hanya saja kan Allah tidak membalas di dunia. Karena dunia bukan tempat balasan. Dunia tempat ujian, tempat balasan nanti dimulai setelah mati. Begitu. Yang klimaksnya di akhirat setelah kiamat. Yang penting Allah sudah memberikan peringatan bahwa apa yang mereka kerjakan, membunuh, merampas, mengambil hak orang Arab begitu. Sekarang kan orang-orang Yahudi kan di negara Israel, wah udah jadi istilah saya jagoan udah. Senjata paling canggih
di sekitar negara Arab. Nggak ada yang lebih canggih dari mereka, karena didukung oleh Amerika. Secara hitungan kertas, senjata paling kuat di negara Arab adalah orang Israel. Dan ini membuat mereka jadi makin sombong, makin menjadi-jadi. Kalau mereka ingin menyerang, mereka serang aja. Nggak peduli teriakan dunia, nggak peduli PBB. Serang aja terus, nggak peduli ada perempuan, ada anak kecil. Dibom aja udah. Itu mereka sampai sekarang. Sulitlah para hadirin, berat. Ya, kelemahan umat Islam, mereka nggak bersatu lagi. Ya, di negara Arab khususnya, mereka tuh nggak bersatu antar negara Arab, saling curiga, ya, saling mengekalkan kekuasaan. Susah kalau begitu.